Liverpool harus pulang dari Red Bull Arena, Salzburg dengan kepala tertunduk. Pada laga pramusim tersebut, Kamis 28/7 dini hari WIB, Liverpool menyerah dari tuan rumah RB Salzburg dengan skor tipis 0-1. Gol semata wayang dicetak oleh Benjamin Sesko pada menit ke-31. Wonderkid berumur 19 tahun itu sukses menyarangkan bola dengan tenang saat berhadapan 1-1 dengan kiper Liverpool, Adrian. Dengan hasil buruk tersebut, Liverpool sudah menelan kekalahan 2 kali dalam laga pramusim. Kekalahan pertama diraih saat dihajar 0-4 oleh Manchester United. Liverpool sejauh ini baru menang 2 dari 4 pertandingan pramusim. 2 kemenangan tersebut diraih saat berhadapan dengan Crystal Palace 2-0, dan RB Leipzig 5-0. Liverpool sejak awal coba tampil dominan dengan memegang sampai 70% penguasaan bola. Hanya saja, dominasi sebesar itu dihajar oleh Salzburg lewat serangan balik. Salzburg memanfaatkan garis belakang Liverpool yang sangat tinggi, yang dikawal oleh Joe Gomez dan Ibrahima Konate. Trisula Benjamin Sesko, Fernando, dan Noah Okafor. Gol Salzburg pada menit ke-30 lahir dari skema tersebut. Pertahanan Liverpool masih disorganisasi saat harus menghadapi permainan kombinasi super cepat antara Sesko dan Okafor. Umpan terakhir dari Okafor membuat Sesko berada dalam situasi 1-1 dengan Adrian. Pemain berusia 19 tahun ini berhasil mencetak gol ke sudut kiri bawah gawang Liverpool. Sesko adalah salah satu pemain yang diminati banyak tim besar Eropa, salah satunya Manchester United. Ia dijuluki sebagai The Next Haaland. Usai mencetak 4 gol pada saat menghancurkan RB Leipzig pada pertandingan sebelumnya, Darwin Núñez kembali tampil sejak awal laga. Namun, sepanjang 45 menit kesempatannya bermain, ia lebih sering terisolasi. Hal ini bisa dianggap wajar karena Núñez turun tidak dengan kekuatan terbaik Liverpool. Ia diapit oleh 2 pemain sayap muda, Harvey Elliott dan Fabio Carvalho. Untuk bek sayap yang bermain sejak awal laga bersama Núñez bukan Andrew Robertson dan Trent Alexander-Arnold. Pemain yang dipasang adalah James Milner dan Isaac Mabaya. Kombinasi dan koordinasi serangan dari sayap kerap kandas sebelum mencapai Núñez. Alhasil, Núñez hanya punya beberapa peluang yang kurang bagus untuk dikonversi jadi gol. Dalam laga ini, Liverpool dan RB Salzburg beda kebijakan soal pergantian pemain. Walaupun, kedua tim mengganti seluruh pemain di 11 pertamanya. Setelah turun minum, Liverpool baru memasukkan 3 pemainnya. Roberto Firmino menggantikan Núñez, Robertson menggantikan Milner, Tyler Morton menggantikan Naby Keita. Sedangkan Salzburg langsung mengganti seluruh pemainnya. Liverpool baru mengganti sisa pemain di 11 pertama pada menit ke-60. Pemain-pemain utama, seperti Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, sampai Thiago Alcantara dimainkan. Sejak menit ke-60, Liverpool yang sudah dominan sejak awal laga semakin dominan. Salzburg yang melepas sampai 9 tembakan pada babak pertama, hanya bisa menambah 3 tembakan lagi saja pada babak kedua. Sebaliknya, total tembakan Liverpool naik sampai 3 kali lipat dari babak pertama. Salah, Diaz, dan Firmino berkali-kali mendapatkan peluang, tetapi tidak ada yang terjadi gol. Liverpool sempat menggetarkan jala lawan pada menit ke-83 lewat sontekan Diaz. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut karena Diaz terjebak offside. Liverpool diminta mempertimbangkan Bukayo Saka. Winger muda Arsenal itu dinilai bakal sangat cocok untuk tim Liverpool yang sekarang, bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Baru berusia 20 tahun, Saka layak disebut sebagai salah satu pemain muda terbaik Arsenal saat ini. Performanya terus meningkat sejak debut di Emirates Stadium pada tahun 2018 lalu. Saat ini Saka bisa disebut sebagai salah satu andalan Mikel Arteta. Kehadirannya di lapangan begitu penting, kontribusinya pun cukup besar dalam gol dan assist. Kontrak Saka di Arsenal tersisa 2 tahun lagi, tentu dia bisa menekan perpanjangan kontrak.
Jadi, karena itulah Liverpool didesak untuk mencoba merekrut Saka. Dorongan untuk Liverpool memburu Saka disampaikan langsung oleh si mantan pemain, Glenn Johnson. Menurutnya, pemain seperti Saka jelas masuk dalam radar Liverpool. Saya ingin melihat Bukayo Saka bergabung ke Liverpool. Dia bakal sempurna untuk Liverpool, ujar Johnson dikutip dari Sportskida. Namun, dia sedang bermain baik untuk Arsenal dan dia jelas menikmati masa-masa bermain di sana. Dia pria baik dan Anda bisa melihat itu dari caranya berinteraksi dengan pemain lain, imbuhnya. Menurut Johnson, Saka seharusnya bermain untuk tim yang berpeluang meraih trofi. Bukan berarti Arsenal buruk, tapi jika tidak segera juara, dia melihat Saka bakal hengkang. Dia masih sangat muda, jadi mungkin beberapa tahun lagi di Arsenal tidak masalah, sambung Johnson. Selama dia terus membuktikan kemampuannya di sana, tim-tim besar masih akan menunggu dan ingin merekrutnya. Saat ini, mengikat Saka dengan kontrak baru adalah salah satu prioritas Arsenal. The Gunners ingin mempertahankan salah satu bintang muda terbaiknya. Prediksi Salzburg vs Liverpool tanggal 28 Juli tahun 2022. Liverpool akan menjajal kekuatan Salzburg dalam laga pramusim di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off jam 1 waktu Indonesia Barat. Akankah Liverpool kembali menang besar dan tanpa kebobolan? Akankah Darwin Núñez kembali menunjukkan keganasannya di depan gawang? Liverpool sempat mengawali pramusim mereka dengan sebuah kekalahan telak. Melawan sang rival Manchester United di Thailand, anak-anak asuh Jurgen Klopp dihancurkan 0-4. Namun, kualitas permainan mereka kemudian mulai terlihat. Liverpool meraih dua kemenangan beruntun, yakni 2-0 atas Crystal Palace di Singapura dan 5-0 atas RB Leipzig di Jerman. Gol-gol Liverpool ke gawang Palace dicetak oleh Jordan Henderson dan Mohamed. Melawan Leipzig, Salah kembali menyumbang 1 gol untuk timnya, sedangkan Darwin Núñez memborong 4. Núñez, yang baru direkrut Liverpool dengan harga sangat mahal dari Benfica, melempem di awal. Namun, di laga ketiga, melawan Leipzig, striker 23 tahun Uruguay itu langsung menyarangkan 4. Di laga kontra Salzburg nanti, Núñez tentu diharapkan bisa kembali menunjukkan ketajamannya dan mengantarkan The Reds meraih kemenangan. Itu penting buat mereka untuk membangun momentum jelang laga Community Shield melawan Manchester City, tanggal 30 Juli tahun 2022 mendatang. Bagi Liverpool, ini bisa menjadi sebuah laga pramusim yang ideal, terutama sebelum melawan Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Kemenangan pun seharusnya dapat mereka raih. Prediksi skor akhir, Salzburg 0-3 Liverpool. Benarkah Liverpool sudah temukan penerus Fabinho? Klub Liga Inggris Premier League. Liverpool, nampaknya tidak perlu pusing saat harus memikirkan calon penerus bek mereka, Fabinho. Seperti diketahui, Liverpool termasuk klub yang memiliki banyak pemain muda berbakat yang berasal dari akademi mereka sendiri. Sebelumnya, Liverpool sudah mengorbitkan sejumlah pemain didikannya ke tim utama dan terbukti ampuh. Sebut saja Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, dan Harvey Elliott. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun ke depan akan ada penerus-penerus lainnya yang tidak kalah hebat dari mereka. Salah satunya Stefan Bajcetic, pemain muda asal Spanyol yang baru saja mencuri perhatian publik berkat penampilannya di laga pramusim Liverpool. Pertama bergabung dengan Liverpool dari Celta Vigo pada Februari tahun 2021. Bak sebuah permata, waktu itu ia adalah pemain di bawah umur asal luar negeri terakhir, yang bisa mendarat di Inggris setelah Brexit. Sejak awal 2021, para klub Liga Inggris memang tidak bisa mendatangkan pemain berusia di bawah 18 tahun lagi dari luar negeri. Buntutnya, Liverpool kemudian mengalihkan fokusnya, membina bakat-bakat muda dari negeri sendiri, yang bisa mereka tempa dan orbitkan sebagai bintang masa depan tim. Beruntung, Stefan Bajcetic masih bisa mendarat di Liverpool sebelum pasar transfer luar negeri tutup. Bahkan, ia juga sempat diminati oleh rival The Reds di Liga Inggris, Manchester United. Stefan Bajcetic adalah pemain Spanyol namun memiliki darah Serbia dari ayah yang juga berprofesi sebagai pesepak bola.